Mengapa ibu saya setelah berhubungan dengan Allah, dia habis sholat maghrib, saudara, keluar kata-kata sumpah serapah itu. Sepertinya dia dendam juga dengan ayah saya itu. Pendek cerita, saudara, ndak susah-susah ya nembak orang Ambon itu. Kan saya dulu juga nggak jelek-jelek amat ya. Badan langsing, rambut panjang, ya melenggang-lenggok kian kemari. Melenggang-lenggok kian kemari. Wasik, bro. Coba deh apa lihat mana nih yang cocok. Dia lihat, dan tadi baca-bacain saya nggak ngerti, saudara. Aduh, udah ini saya ini. Yang dia tunjuk yang Kristen, saudara, yang Ambon ini. Jadi waktu itu saya udah kasih tahu sama saudara sepupu saya itu Kristen. Tapi Pak, dia itu kafir. Kalau yang ini dia bernama Teddy, orangnya manis tapi jarang mandi. Kalau dia mandi ikan pada mati, karena cara telurnya sebulan tak bercuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya melenggak-lenggok seperti kucing digigit tungau, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang melenggak-lenggok seperti digigit tungau. Anda tahu tungau ya, hewan kecil itu yang suka menggigit di area-area yang agak-agak sensitif, sahabat. Ya, jadi kalau tungau itu udah menggigit, itu badan kita ini jadi bengkak, sahabat. Ya, kayak orang di layar inilah. Bengkak kayak gitu ya. Dan hiburan kita kali ini akan diberikan oleh orang yang badan bengkak ini, sahabat. Dia ngaku Minang juga. Ya ngakunya sih Minang ya, tapi wajahnya Taci kali gitu. Itu saya beri namanya Taci saja, sahabat. Nama pendeknya ya. Nama panjangnya Taciri. Ada yang lebih panjang lagi, Taciri di Sarawak. Itu nama itu namanya ya, itu bahasa Minang, sahabat ya, Taciri di Sarawak. Kalau bahasa Indonesianya in the celana gitu. Astagfirullahaladzim. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Nah, video Taciri ini diputar berulang-ulang kali oleh Sincopa Pincopi di channelnya. Padahal dia selalu katakan tiap hari ada yang murtad katanya. Tapi kok video Taciri ini diputar berulang-ulang, dipanggil berulang-ulang gitu. Kalau Anda tidak percaya, mari kita saksikan yang berikut ini. Nah, ini adalah kesaksian pertama dia di channel Copa Pincopi ya, sahabat. Judulnya adalah Kuasa Tuhan Eos yang menyelamatkan satu keluarga muslim Minangkabau ya, Minangkabau. Kemudian beberapa bulan kemudian, karena nggak ada narakopla atau orang yang murtad yang baru, dia panggil lagi Yusnita Tanjung ya. Setelah meninggalkan Islam, aku dipersekusi segala macam, itulah judulnya ya. Kemudian yang ketiga kalinya dipanggil lagi, sahabat, dengan judulnya Bertambah Lagi. Apanya yang bertambah? Mungkin nya yang bertambah. Bertambah lagi muslimah Minangkabau saat terima Tuhan Eos gitu. Jadi 3 kali, sahabat, dibilangnya bertambah. Akan oleng si Copa Pincopi itu. Ya, kita simak saja kesaksian dia yang pertama dan yang kedua, sahabat. Saya mohon sekali, apalagi kita ya, kita tidak perlu menjatuhkan satu dengan yang lain ya. Tidak mungkin ya kita itu yang berbeda iman itu akan sama pendapatnya. Itu sangat tidak mungkin, saudara ya. Makanya
Ya, di agama saya yang lama itu lakum, ya, lakum dinukum waliyadin itu sangat tinggi nilainya. Itu adalah salah satu ya ajaran yang patut kita hargai. Ya, pada kesaksian pertama ini agak lunak gayanya ya sahabat, agak soft gitu ya, nggak terlalu keras penyampaiannya dan kalimat yang keluar pun agak soft lah gitu ya. Ya, strategi komunis betul lah. Komunis kan gitu, lunak di awal, habis itu dihajarnya orang ya kan. Sebelum dia dapat apa yang diinginkannya itu, orang itu lunak. Tapi ketika sudah dapat, itu orang dihajar bahkan dibunuh ya. Gitu kejamnya gaya orang-orang komunis ini. Saya tidak mengatakan dia komunis ya, tapi strateginya sama kayak komunis. Ya wajah-wajahnya ya sama juga. Oke sahabat semuanya, kesaksian pertama dia mengatakan nggak usahlah kita bantah-bantahan atau segala macam karena beda pendapat tuh biasa. Ini secara sepintas ini memang betul ya, tapi ketika dia ngutip Al-Quran itu surat Al-Kafirun nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan ini sahabat. Asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu orang Islam udah tahu semua, itu ayat keluar karena orang kafir waktu itu mencoba merayu Rasulullah dengan segala cara tapi nggak mampu, nggak bisa, sehingga mereka merayu dengan cara ya sudah, sesekali kami akan beribadah ke masjid dan sebaliknya Anda pun ke gereja kami atau ke rumah ibadah kami menyembah Tuhan kami. Nah, itulah makanya turun surah Kafirun ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Aku juga tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi bukan masalah toleransi seperti yang dia sampaikan tadi. Di dalam keyakinan Islam berdasarkan surah Al-Kafirun ini lakum dinukum waliyadin itu adalah tidak ada toleransi dalam hal penyembahan, dalam hal akidah, dalam hal beribadah. Nah, itu keonan dia sudah terlihat di awal meskipun lunak ya. Kesaksian yang kedua. Ketika ibu saya meninggal, di situ saya merasa seperti hilang harapan. Ketika kami habis sholat maghrib, ibu saya masih pakai mukena, tetapi menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengapa ibu saya setelah berhubungan dengan Allah, dia habis sholat maghrib, saudara, keluar kata-kata sumpah serapah itu. Sepertinya dia dendam juga dengan ayah saya itu. Dia berpesan, kami jangan menikah seperti ya, ayahmu itu. Bagaimana setelah orang berhubungan dengan Allahnya, kok hatinya tidak damai? Ibu saya meninggal, saudara. Kalau saya bandingkan dengan ibu saya dipoligami, menderita. Tapi ajaran orang kafir ini kok bagus sekali begitu. Nah, pada kesaksian kedua ini perangai tungaunya itu makin kelihatan, sahabat. Ya, yang keluar dari mulutnya itu semua ya. Pertama dia hina orang Islam meskipun sudah sholat, selesai berdoa, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kok pendendam, kok masih tidak baik. Kemudian hujatan yang kedua itu adalah masalah poligami. Jadi ceritanya bapak si Taciri ini poligami, sahabat. Tapi poligaminya gagal. Dalam ceritanya yang panjang itu intinya poligami ayahnya itu gagal lah ya gitu.
Tapi dia tidak salahkan ayahnya, yang dia salahkan adalah Islam. Yang disudutkan di sini adalah Islam. Jadi sama juga kayak orang berpolitik praktis ya sahabat. Yang salah itu adalah orangnya, oknumnya, tapi yang dihujat adalah ilmu politiknya gitu ya. Jadi yang gila itu bapaknya, tapi Islam pula yang dituduh rusak. Akan ciri betul pikirannya sahabat. Sama juga kayak ibunya yang dia ceritakan sholat tadi itu ya. Tapi meskipun saya tidak percaya nih sebetulnya ya. Tapi dari ceritanya ini kan ibunya sholat tapi habis itu masih dendam, masih jahat. Ya berarti kan yang rusak ibunya, bukan sholatnya. Karena sholat yang baik itu tujuannya jelas, anil fahsya wal mungkar. Menghindarkan orang itu berbuat fahsya dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, berarti orang itu gagal dalam sholat. Bukan sholatnya yang salah. Nah ini perlu kita luruskan sahabat. Kalau enggak nanti miring terus kayak orang tenggen gitu. Kita lanjutkan. Di situ saya mulai. Satu kali saya sama adik saya kami berunding berdua. Rasanya nggak kuat juga ya kalau mau tinggal sama ayah, sama keluarga begitu. Nah kita kabur aja. Kita kabur. Nah kemarin adik saya punya pacar, saudara. Dia sudah siap-siap mau kabur. Dia kabur ke Surabaya. Lah tinggal saya. Saya bilang juga, saya sudah cari juga di Keramat Raya itu banyak orang Kristen, orang Kristen, orang Ambon, saudara. Saya mau cari orang yang jago berkelahi, saudara. Saya ingin melampiaskan dendam saya ini. Saya ingin mendapatkan seorang laki-laki bisa jadi pelindung saya. Kalau nanti saya menikah, ayah saya datang, atau saya berpacaran, ayah saya datang. Kalau dia mau pukul saya mau adu domba. Bukan adu domba, adu kambing. Entah normal, tanda itu kan perlu dipertanyakan itu. Nah inilah akibat salah pergaulan ya sahabat. Ini orang karena berteman dengan tungau, maka perangainya kayak tungau juga. Suka gigit orang gitu ya. Ayahnya sendiri mau digigit juga sahabat ya. Dia mau cari pacar untuk balas dendam ke ayahnya. Mau adu domba. Domba. Makanya Anda kalau ketemu video-video kesaksian Oten ini, Anda harus duduk manis, tunggu saja. Pasti nanti ada momennya Anda dibuat tertawa gitu. Meskipun di awal gayanya, tampilannya oke banget gitu ya. Akan tiba saatnya mereka itu menunjukkan ketungauannya gitu. Kopla ya. Nah kita singkat saja ceritanya sahabat. Saya cerita, akhirnya orang tuanya bilang, gak apa-apa, kalau Yusnita mau sama Simon, ya gak apa. Ya Mi pasti saya gak disetujui sama ayah saya. Ya gak apa-apa, kesini aja, gak apa-apa, Mami tampung di sini. Nah memanglah saudara ya, ayah saya mana setuju dia. Tapi aneh juga waktu itu, kalau saya ingat-ingat ya waktu itu saudara ya. Saya punya saudara sepupu tinggal di Tanjung Priuk saudara. Ya, dia fanatik sekali juga. Tapi saya cerita, saya suka panggil dia Taci saudara ya. Cici. Saya nggak mau dijodoh-jodohin kalau nikah, Ci. Apa nanti Ci kenalin sama si itu? Nanti setuju. Enggak, Ci. Ini ada nih teman-teman saya. Oh, kamu banyak tuh. Saya ambil foto teman saya yang cowok-cowok di banyak. Saya jejer, saudara. Cici coba kasih tahu sama ayah. Coba, kan dia itu dukun. Coba lihat mana tuh yang cocok sama saya. Satu kali diadakan pertemuan. Enggak pertemuan, saudara. Kalau ayah saya ini datang, saudara suka ngumpul begitu. Lalu dia tanya, dia bilang sama ayah saya, lah si Yusnita ini ternyata ada teman-temannya. Coba deh lihat mana nih yang cocok. Dia lihat, dan tadi dia baca-bacain, saya nggak ngerti, saudara. Aduh, udah ini saya, ini. Yang dia tunjuk yang Kristen, saudara, yang Ambon ini. Jadi waktu itu saya udah kasih tahu sama saudara sepupu saya itu Kristen. Tapi Pak, dia itu kafir. Oh ya, saya ngamuk, dia ambil apa, dia kejar saya saudara. Sejak itulah saya lari dari rumah. Suatu ketika, singkat cerita, lalu ditancap oleh rudal berkulum. Bisa kita pastikan ya sahabat, ending dari cerita Murtadin odong-odong ini adalah pasti nikah dengan Oten.
Saya sebut dia murtadong ya karena dia bukan orang Minangkabau ini. Dia adalah kabaunya Minang. Bukan orang Minangkabau tapi kabaunya Minang ini sahabat. Lepas ya. Jadi endingnya dia nikah dengan pria oten. Ingat ya sahabat, di awal tadi dia menghina, menghujat pria ayahnya yang muslim itu, yang Islam itu suka jahatin ibunya, poligami dan sebagainya. Sekarang dia nikah dengan pria oten. Apa yang terjadi? Akhirnya saya sudah masuk ke ranah orang Kristen. Dan saya sebagai orang yang baru masuk ke ranah orang-orang Kristen ini yang saya temui ya, yang saya temui waktu itu. Dan yang saya alami, ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh ibu saya kembali mengulanginya. Malang Arsenal. Nah, jika ini terjadi pada dia, hal yang sama terjadi pada dia, bahwa ternyata di oten itu ada juga oknum yang berperilaku sama seperti ayahnya tadi. Tapi dia tidak menyalahkan Kristen di sini sahabat. Disinilah letaknya ketungauan mereka itu. Mereka ini memang lebih tungau daripada tungau. Kecil tapi sangat berbahaya gitu ya. Minoritas tapi tungau gitu. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video tungau ini. Sampai jumpa di video tungau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, nyi senyap. Yesus naik sepeda, di bonceng ya Mr. M.